Seorang pekerja bangunan tewas tertimpa longsor saat mengerjakan proyek di belakang komplek pertokoan di Jalan Gatot Subroto, Kota Semarang. Warga desa Kepong Agung, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang diperkirakan berusia 3 hari. Kawasan konservasi mangrove Pantai Kertomulyo yang berada di Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, jadi incaran pengunjung untuk memanjakan mata menikmati senja dan fajar. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, warga desa Kepong Agung, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang diperkirakan berusia 3 hari ditemukan di dalam kresek bersama popok bayi dan 2 buah kalung emas. Penemuan bayi perempuan di teras rumah warga desa Kepong Agung, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang ini terjadi sehabis maghrib sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, bayi perempuan tersebut dalam keadaan sehat dan tali pusar yang belum lepas. Saat itu pemilik rumah keluar untuk membuka pintu selepas sholat maghrib. Namun tak disangka ia dikagetkan dengan tas kresek warna merah di teras rumahnya. Saat ditengok terlihat seorang bayi dari balik kresek tersebut yang semula dikira bayi malang ini sudah meninggal dunia. Sontak pemilik rumah pun kaget dan berteriak memanggil anaknya yang berada di dalam rumah. Setelah kresek merah tersebut dibuka, diketahui bayi tersebut masih hidup. Dalam hal ini pemilik rumah juga menemukan popok, botol minum bayi dan 2 kalung emas di samping bayi tersebut. Kejadian ini pun kemudian dilaporkan ke pemerintah desa. Warga yang mendengar hal ini pun berbondong-bondong menuju tempat penemuan bayi. Kemudian bayi perempuan tersebut dibawa ke Puskesmas Pamotan. Muslinga selaku penemu bayi menjelaskan, saat ia tengah melakukan sholat maghrib, sempat mendengar ada suara motor yang berhenti di depan rumahnya. Baru setelah sholat dan membuka pintu, Muslinga mendapati sebuah kresek berwarna merah di teras rumahnya yang ternyata berisikan bayi yang masih hidup. Waktu itu saya sholat, terus mendengar ada kendaraan tapi samar-samar. Begitu saya habis salam, saya lihat dari jendela nggak ada kendaraan. Begitu tahu saya tengok ke sini, kok ada itu kresek merah. Terus saya ya agak takut, kalau niat baik kan pasti dititipkan sama orangnya. Terus saya lihat itu kok ada botol susu bayi sama popok, terus saya takut. Terus itu anak saya suruh panggil tetangga, terus ternyata bayinya malah nangis. Terus itu tetangga saya panggil Pak Lurah. Terus Pak Lurah di sini panggil Pak Polisi. Isinya apa aja Bu yang ikut temuin itu? Yang saya tahu itu botol susu sama popok, bayinya pun nggak terlihat, soalnya saya sudah takut, nggak berani, sampai sekarang pun saya nggak pernah Pak itu mendekat. Nggak ada Pak, tapi saya juga tebak-tebak kenapa kok bayi kok ditaruh sini gitu. Kalau jenis kelaminnya apa Bu itu Bu? Katanya sih perempuan. Sempat dibuka Bu, apa aja Bu isinya Bu itu Bu? Oh, dibuka Bu, dan di dalam rumah itu ya ada 2 kalung emas, ada apa ya, susu yang belum siap minum yang masih dalam kemasan itu. Yang saya tahu itu. Ya, Pak Lurah, saya tanya Pak, biasanya itu kalau di TV ada surat-suratnya Pak, ditinggalin surat ada nggak? Oh, nggak ada Mbak gitu. Hal yang sama juga dibenarkan oleh Kapolsek Pamotan AKP Aisutikdo. Menurutnya kasus pembuangan bayi ini kini masih dalam proses penyelidikan oleh Reskrim Polsek serta Resmo Polres. Dan barang bukti berupa popok bayi serta kalung emas, serta tempat parsel yang digunakan untuk menaruh bayi sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Bernama Bu Muslinga, RT 4 RW 1 Desa Kepong Agung itu sedang menjalankan sholat maghrib. Kemudian mendengar ada suara sepeda motor yang berhenti di depan rumahnya. Nah, setelah selesai sholat maghrib, pemilik rumah atau Ibu Muslinga ini membuka jendela, ingin tahu kok tadi ada sepeda motor yang lewat kemudian jalan itu apa. Nah, setelah dibuka jendelanya, melihat di terasnya itu ada 3 bungkusan plastik ya. Kemudian
Bu Muslimah mengajak anaknya, ya anaknya laki-laki itu diajak keluar membuka bungkusan tadi. Yang satu isinya popok, kemudian yang satunya ini berisi tadi bayi yang masih hidup. Nah, kemudian melihat seperti itu, Bu Muslimah langsung menghubungi Pak Kepala Desa. Nah, dari Pak Kepala Desa menghubungi Polsek, kemudian Polsek hadir datang bersama dengan Puskesmas Pamotan di rumahnya Bu Muslimah. Untuk saat ini masih dalam proses penyelidikan dari teman-teman Reskrim Polsek gabungan dengan Resmo Polres untuk mencari informasi-informasi terkait siapa ibu yang tega untuk menaruh bayinya di rumahnya Bu Muslimah. Kalau barang bukti dan yang diamankan apa aja? Untuk barang bukti yang kita amankan popok bayi, ya. Kemudian ada perhiasan emas kalung itu dua, kemudian tempat bayi yang digunakan untuk menaruh itu seperti tempat parcel itu sementara yang kita amankan. Untuk kemudian kondisi bayi saat ini berada di Puskesmas Pamotan dalam keadaan sehat. Pihaknya pun memastikan bahwa saat ini kondisi bayi perempuan tersebut berada di Puskesmas Pamotan dan dalam keadaan sehat walafiat, serta dijaga oleh beberapa anggota dari Polsek Pamotan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja bangunan tewas tertimpa longsor saat mengerjakan proyek di belakang komplek pertokoan di Jalan Gatot Subroto, Kota Semarang. Tim SAR gabungan pun langsung diterjunkan untuk mengevakuasi korban yang tertimbun bongkahan material longsor tersebut. Muhammad Subur, 45 tahun, warga Tegowano, Kabupaten Grobogan, tewas di lokasi setelah tertimbun longsor di komplek pertokoan di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang pada Jumat siang. Hampir seluruh bagian tubuh korban tertimbun bongkahan material longsoran. Peristiwa tersebut berawal saat korban bersama rekannya sedang mengerjakan proyek penggalian talut. Diduga korban tidak mengetahui kondisi tanah yang labil akibat hujan deras semalam hingga terjadi longsor. Tewasnya korban yang masih dalam kondisi tertimbun material tanah kali pertama dilaporkan oleh temannya yang berhasil menyelamatkan diri saat material tanah runtuh menimpa korban. Lantaran kondisi material tanah cukup banyak dan bercampur batu, korban baru bisa dievakuasi secara manual oleh tim SAR gabungan Brimob Polda Jateng SAR Semarang serta relawan SAR lainnya. Kejadian persisnya ya kurang begitu banyak, cuman karena ini musibah sebenarnya sudah diantisipasi sebelumnya, cuman karena tadi malam itu hujan, jadi mungkin kita nggak ngerti tiba-tiba tanahnya turun. Ada berapa pekerja Pak waktu itu yang bekerja Pak? Nah, kurang pasti. Soalnya saya datang sudah siang. Kondisi tanah yang rawan membuat tim SAR sangat berhati-hati dalam proses evakuasi terhadap korban. Dibutuhkan waktu sekira 1 jam untuk mengeluarkan korban dari timbunan material longsor tersebut. Karena tempatnya sempit, dilakukan shoring biar tidak ada runtuhan susulan. Kondisi mayatnya waktu itu seperti apa Pak? Tadi kondisi mayatnya tadi sudah tertimbun gumpalan tanah seberat kurang lebih 2 tonan. Dia tertimpa tanah, dia sudah terjepit di dalam tanah. Oleh petugas, korban yang berhasil dievakuasi kemudian dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Karyadi Semarang. Sementara itu untuk penyelidikan lebih lanjut, petugas memasang garis pembatas di lokasi kejadian. Dari Semarang, Yenufan, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Penyebab seorang pria yang ditemukan tewas dalam mobil di kawasan Jagalan Jebres, Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu kini terkuak. Korban ternyata meninggal dunia akibat menenggak racun tikus.
Kasus seorang pria yang ditemukan tewas di dalam mobil di kawasan Jalan Juanda pada Selasa lalu akhirnya terkuak. Korban yang diketahui bernama Arif Setiono tersebut melakukan bunuh diri dengan menenggak racun tikus. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi. Korban sempat meninggalkan rumah sehari sebelum ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dengan plat nomor AD8455WN. Pihak keluarganya pun sempat mencari-cari hingga akhirnya ditemukan telah meninggal dunia. Meninggal di dalam sebuah kendaraan bermotor roda 4, di mana pada saat didapati korban dalam keadaan meninggal dunia dipastikan oleh medis dengan tanda-tanda di dalam dari mulutnya keluar darah segar dan sudah tidak bernyawa, tidak bernapas, disertai dengan ada beberapa yang di lokasi adalah diduga racun tikus dari merek tertentu. Kemudian sesuai dengan standar operasional prosedur kami mengolah TKP sudah berkoordinasi dengan tim kesehatan untuk mengambil sampel-sampel yang bisa kita gunakan untuk pendalaman atau penyidikan. Namun atas permintaan keluarga tidak mengizinkan kami melaksanakan autopsi. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di tubuh korban, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Namun saat ditemukan mulut korban mengeluarkan busa dan darah segar. Selain itu saat dilakukan olah TKP juga ditemukan racun tikus dari merek tertentu yang berada tepat di samping korban. Pihak kepolisian juga telah meminta izin kepada keluarga korban untuk melakukan autopsi, namun mereka menolak. Berdasarkan keterangan istri korban sebelumnya pernah mengalami depresi berat dan pernah berobat ke rumah sakit jiwa. Diketahui korban juga memiliki jejak digital, yaitu ditagih hutang dari beberapa pihak. Lantaran permasalahan itulah korban diduga nekat mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun tikus. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah catat pendapatannya bersumber dari pajak hiburan hanya dipungut dari tempat hiburan yang diselenggarakan oleh hotel, lantaran regulasi dan hukum yang sudah dicabut. Tempat hiburan yang bukan difasilitasi hotel di Kabupaten Pati tak dipungut pajak oleh Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Lantaran regulasi dan hukum yang sudah dicabut pada kisaran tahun 2018 dan 2019. Meski demikian, BPKAD Kabupaten Pati hanya memungut pajak hiburan dan difasilitasi dan diselenggarakan oleh hotel, tempat hiburan anak di pusat perbelanjaan, tontonan film, pengelolaan kesenian, musik, tari dan busana, serta diskotik karaoke klub malam yang difasilitasi hotel. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan Juni Susantoso mengungkapkan pungutan pajak untuk karaoke di luar hotel hingga kini tak ditertibkan perizinan dan masih menjadi kendala. Khusus untuk karaoke itu yang dipungut itu yang di fasilitas hotel, karena yang di luar itu kan izinnya tidak diterbitkan, itu kan masih jadi kendala itu. Kepala Bidang Pendapatan BPKAD Pati, Sabidin menambahkan perubahan atas regulasi dan hukum tersebut berganti, lantaran adanya tuntutan masyarakat Pati tentang Pati sebagai julukan kota karaoke. Meski demikian, pihaknya menyebut bahwa terkait perizinan usaha karaoke di luar hotel bukan merupakan kewenangan dari BPKAD. Meski demikian, hingga bulan Juni 2023 ini, laporan pendapatan pajak hotel terrealisasi mencapai 51,89% dan pajak hiburan terrealisasi sebanyak 49,74%. Itu kita targetkan 1.076.250.000 sampai bulan Juni itu terrealisasi 51,89%. Kalau pajak hiburan dari target 700 juta terrealisasi 49,74%. Kalau hiburan itu meliputi apa aja? Hiburan yang kita targetkan 700 itu terdiri dari pajak tontonan film, pengelolaan kesenian musik, tari dan busana, pajak diskotik karaoke
klub malam dan sejenisnya. Yang tadi kami sampaikan yang fasilitas hotel. Pihaknya pun menambahkan ada sekitar 33 hotel yang membayar pajak dengan mekanisme self-assessment, yakni wajib pajak menghitung secara mandiri, melaporkan dan membayar dengan sistem online. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB.
yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Jelang kirap napak tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati, warga kampung Kaburengan dan Randu Kuning, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, guyup rukun kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar yang nantinya akan digunakan sebagai lahan parkir dan titik awal kirap. Beginilah suasana di Desa Kaburengan Pati, tepatnya di area sekitar makam Ki Ageng Penjawi. Warga bersatu padu untuk membersihkan lingkungan sekitar dan juga menyiapkan berbagai macam kebutuhan yang akan digunakan untuk pelaksanaan kirap napak tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati pada tanggal 23 Juli 2023 mendatang. Kirap rencananya akan digelar pada siang hari dengan iring-iringan kereta kencana, jeep, pick-up yang dibawa gunungan berisi hasil bumi untuk kemudian dikirap ke pendopo Kabupaten Pati. Tampak warga sempat begitu antusias menantikan hari tersebut, di mana hari itu akan menjadi salah satu catatan sejarah kirap napak tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang pertama kali digelar. Karena sebelum-sebelumnya peringatan haul Ki Ageng Penjawi selalu digelar dalam kesederhanaan, yakni hanya berupa tahlil dan buka luwur. Tak hanya membabat rumput, mereka juga membakar sampah-sampah yang mengotori halaman di samping makam Ki Ageng Penjawi. Warga juga melakukan pengecetan puluhan tiang bambu yang rencananya akan digunakan untuk memasang banner-banner kirap. Teguh Jumandianto selaku Ketua Panitia mengatakan bahwa kegiatan kerja bakti tersebut merupakan inisiatif warga yang dilakukan secara sukarela. Selain sebagai wujud syukur karena akan menyelenggarakan haul, juga karena haul kali ini akan diselenggarakan secara meriah untuk pertama kalinya dengan mengusung tema napak tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati. Pihaknya juga berharap kirap napak tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati tersebut dapat menjadi agenda tahunan yang diakomodir oleh Kepala Daerah, juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menjadi salah satu rekomendasi wisata religi yang ada di Kabupaten Pati. Dari Pati, Nailin RA, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kawasan konservasi mangrove Pantai Kertomulyo yang berada di Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, jadi incaran pengunjung untuk memanjakan mata menikmati senja dan fajar. Tak hanya berwisata, pengunjung yang datang ke Pantai Kertomulyo ini juga turut berkontribusi dalam upaya konservasi mangrove. Berkunjung di kawasan konservasi mangrove Pantai Kertomulyo, Kabupaten Pati, jadi destinasi wisata sekaligus berkontribusi pada alam dan sesama. Hal ini nampak pada pengelolaan dari hasil retribusi masuk dan parkir, di antaranya Rp2.000 untuk pengunjung yang menggunakan sepeda, Rp5.000 untuk sepeda motor, serta Rp10.000 untuk mobil. Biaya yang cukup terjangkau ini pun nantinya akan dibagi menjadi dua, 50% untuk pelestarian lingkungan mangrove dan 50% untuk pengembangan wisata Pantai Kertomulyo. Sementara itu untuk pengembangan wisata ini nantinya akan dibagi kembali, meliputi 5% untuk biaya pendidikan kepariwisataan untuk pengelola wisata, 5% untuk kegiatan sosial, yakni untuk biaya pendidikan 15 anak yatim piatu di Desa Kertomulyo, serta 5% lainnya untuk biaya kesehatan jika terdapat keluarga pengelola wisata yang sakit, dan sisanya digunakan untuk pengembangan kepariwisataan. Ashar Fikri selaku Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Ekowisata Pantai Kertomulyo mengungkapkan pembagian ini merupakan kepedulian pengelola wisata yang tak hanya terfokus pada pelestarian alam, namun juga kepada masyarakat sekitar. Kita bagi 50-50. Dana yang masuk dari retribusi kita gunakan 50% untuk pengembangan pariwisata, 50%-nya lagi kita gunakan untuk konservasi lingkungan.
Artinya setiap orang yang masuk di kawasan Pantai Kertomulyo itu membantu untuk pelestarian lingkungan mangrove terutama. Untuk pembagiannya lagi Mas, tadi kan sempat disampaikan bahwasanya ada pembagian 5% untuk siswa sekolah dan yang lain-lainnya. Nah, dari itu kita bagi lagi 50% yang untuk pengembangan pariwisata, itu kita bagi 5% itu kita gunakan untuk biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan itu kita gunakan dari pengelola supaya ketika ada inovasi terbaru tentang kepariwisataan itu kita bisa studi banding, bisa belajar ke pengelola wisata yang lain. Kemudian 5% lagi kita gunakan untuk biaya sosial. Nah, biaya sosial itu kita gunakan untuk beasiswa anak yatim piatu terutama di desa. Pihaknya mengungkapkan dalam jangka waktu 3 hingga 4 bulan, di kawasan wisata ini selalu dilakukan inovasi, seperti penambahan spot foto dan perawatan fasilitas. Hal ini dimaksudkan agar dapat menarik minat pengunjung untuk datang. Sementara itu, kawasan konservasi ini pun ramai didatangi pengunjung pada pagi dan sore hari. Lantaran para pengunjung tersebut hendak menikmati matahari terbit dan tenggelam, yang nampak indah dan tak jarang diabadikannya melalui kamera ponsel mereka. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya mengenalkan makanan khas Nusantara, pemerintah Kota Solo menggelar festival kuliner legendaris di Benteng Vastenburg selama 2 hari. Yang menarik dalam acara ini yaitu dengan adanya beberapa stand yang menyediakan kuliner favorit dari Presiden Joko Widodo. Penasaran dengan makanannya? Mari kita simak liputannya berikut ini. Beginilah festival kuliner legendaris yang dihelat selama 2 hari di Solo, Jawa Tengah. Dalam acara tersebut menghadirkan puluhan jenis kuliner, termasuk kuliner kesukaan Presiden Joko Widodo, yang dipusatkan di Benteng Vastenburg pada Sabtu hingga Minggu, 8 hingga 9 Juli 2023. Festival kuliner legendaris ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung kemajuan industri UMKM bidang kuliner. Selain menu kuliner lokal Solo Raya, dalam event ini juga turut menghadirkan kuliner dari berbagai daerah di Indonesia. Lebih dari 80 tenan kuliner terbaik dari Sabang sampai Merauke ambil bagian dalam festival kuliner ini. Tidak ketinggalan 10 tenan kuliner asli Solo yang merupakan langganan Presiden Jokowi juga memeriahkan festival kuliner legendaris ini. Adapun kuliner langganan Joko Widodo, diantaranya meliputi es dawet Bu Dermi, tengkleng Bu Edi, tahu kupat Sido Mampir, nasi liwet Wong Solemu, gudeg Mbak Yus, dan ayam goreng Mbah Karto Tembel. Wiwi Raharjo, salah seorang pengunjung, mengaku sangat senang dan bangga lantaran bisa merasakan langsung kuliner khas Solo yakni tengkleng. Menurutnya rasa tengkleng Solo sangatlah enak dan ngangeni. Apalagi makanan ini juga menjadi salah satu menu favorit Presiden Joko Widodo. Solo nih, apalagi Pak Jokowi juga suka banget sama tengkleng Solo ini. Ini bantu banget sih, karena jadi kita mau kulineran tuh bisa langsung ke sini. Karena ini kan nggak cuma dari Solo aja, ada salah satunya legend dari Semarang juga. Jadinya yang mau kulineran tuh bisa ke sini daripada jauh-jauh gitu. Enak sih, nggak berubah dari zaman dulu tuh masih enak semuanya dan nggak amis sama sekali. Sedangkan Johannes selaku Regional Sales Promotion Head PT Mayora Indah Tbk wilayah Jawa Tengah dan Sulawesi, mengatakan bahwa dengan berkumpulnya puluhan kuliner legendaris Indonesia ini, nantinya dapat membantu para pelaku UMKM. Berkumpulnya kuliner-kuliner dari seluruh Indonesia, di mana harapan kita dengan berkumpulnya seluruh kuliner ada di satu tempat, itu dapat membantu para UMKM juga, dengan pengembangan UMKM, dan juga tentu memuaskan daripada para foodies dan juga para penikmat kuliner, di mana mereka bisa menemukan satu titik tapi banyak makanan. Begitu harapan dari kami, seperti itu. Festival kuliner legendaris Solo ini terbagi menjadi beberapa zona. Selain zona kuliner Presiden Jokowi, juga terdapat zona kuliner legendaris, zona pedas dan zona manis serta zona gurih. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan.
Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.